Bab 2695. Sok. Di tengah hutan bambu, Mileye duduk bersila di tanah. Dia sangat sedih sekarang. Hanya tinggal 10 juta nadi alam semesta yang tersisa. 10 juta bisa apa? Apa yang harus dia lakukan? Mileye tidak berdaya. Dia harus mendapatkan nadi alam semesta. Selain itu, dia tahu bahwa di masa mendatang, semakin banyak tempat yang membutuhkan nadi alam semesta, dan sedikit uang pasti tidak akan menyelesaikan masalah. Sekarang akademi belum sepenuhnya memasuki jalur yang pasti, sehingga akademi tidak dapat mulai menghasilkan keuntungan dalam waktu singkat. Selama periode ini akademi harus mendapat dukungannya, kalau tidak, pengembangan akademi akan terhambat. Uang. Mileye melihat ke cincin penyimpanan di tangannya dan terdiam. 200 juta. 200 juta nadi alam semesta sebelumnya habis dalam waktu singkat. Apalagi kalau ingin mengembangkan alam dewa kuno dan alam dewa kuno agung, dibutuhkan nadi alam semesta yang semakin banyak. Sekarang, dia juga tidak bisa berkultivasi, karena teknik pedang akan menghabiskan banyak uang untuk sekali berlatih. Tidak ada uang, dia tidak bisa menerobos alam semesta yang ada dan melompat keluar. Canggung. Menghasilkan uang. Mileye menghela nafas, dia harus keluar dan menghasilkan uang. Menjual kitab Dharma Sendao. Dia telah memikirkannya, tetapi dia merasa akan tidak enak kalau dia menjual buku yang diberikan oleh Quincy secara langsung. Namun, itu bisa dilakukan dengan cara lain. Misalnya, memberi kuliah. Memikirkan hal ini, sudut mulut Mileye sedikit melengkung. Kalau dia pergi untuk memberikan ceramah dan menyebarkan kitab Dharma Sendao, artinya akan sangat berbeda. Memikirkan hal ini, Mileye bangkit dan hendak pergi. Pada saat ini, seorang siswa datang ke Mileye dan membungkuk sedikit. Dekan, Nona Yanitia Sianggu dari kota Sianggu datang berkunjung. Yanitia Sianggu. Mileye sedikit terkejut, lalu berkata dengan tergesa-gesa, cepat persilakan masuk. Siswa itu memberi hormat sedikit dan hendak pergi, tetapi pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, lupakan saja. Aku akan pergi sendiri. Selesai bicara, yang lain hilang di tempat. Gerbang Akademi Guansuan. Mileye melihat Yanitia Sianggu. Hari ini, Yanitia Sianggu mengenakan gaun panjang seputih salju, rambutnya hitam, tinggi tegak, pendiam dan anggun, dengan sentuhan kesedihan di matanya yang membuat orang merasa sedikit kasihan. Melihat Mileye, Yanitia Sianggu sedikit terkejut, lalu berkata pelan, kamu sudah kembali. Mileye tersenyum dan berkata, lain kali kamu datang menemui aku, kamu tidak perlu melapor, masuk saja langsung. Yanitia Sianggu tampak tenang. Aku tidak berani. Kamu adalah dekan Akademi Guansuan sekarang. Mileye tersenyum sedikit. Kenapa? Marah. Yanitia Sianggu berkata tanpa ekspresi, tidak. Mileye tersenyum dan berkata, jangan marah. Aku juga baru saja kembali, dan akademi memiliki lebih banyak aturan sekarang, jadi aku tidak mengetahuinya. Tapi, aku sudah memberitahu mereka. Lain kali kamu datang ke akademi, kamu dapat masuk dan mencariku secara langsung. Yanitia Sianggu memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye memandang Yanitia Sianggu dengan terkejut. Kamu sudah mencapai alam Tongsuan. Yanitia Sianggu mengangguk. Mileye mengacungkan jempol. Hebat kali kamu. Mendengar kata itu, dua rona merah muncul di wajah Yanitia Sianggu, dan dia memelototi Mileye dengan malu. Kamu mulai asal bicara lagi. Mileye tertawa, lalu berkata, aku akan memberi ceramah, apakah kamu tertarik untuk ikut denganku? Yanitia Sianggu sedikit mengernyit. Ceramah. Mileye mengangguk. Sekarang akademi baru saja dimulai,
semuanya sulit, terutama dalam hal uang. Oleh karena itu, aku perlu memberikan kuliah untuk mendapatkan uang. Yanitia Xiangmu berkata dengan berat, apakah kurangnya banyak? Mileye mengangguk. Yanitia Xiangmu tiba-tiba mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Mileye. Mileye melihat dan menemukan bahwa ada 30 juta nadi alam semesta di cincin penyimpanan tersebut. Mileye terkejut. Ini. Yanitia Xiangmu berkata pelan, kamu bisa menggunakan itu. Mileye menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, aku tidak bisa mengambil nadi alam semestamu. Yanitia Xiangmu menatap Mileye dengan dingin. Mengapa tidak bisa mengambil nadi alam semestaku? Mileye tersenyum kecut. Jangan marah. Aku tidak bermaksud apa-apa, hanya. Yanitia Xiangmu berkata dengan tegas, hanya apa? Apakah terlalu sedikit? Mileye tersenyum kecut lagi. Kamu tahu, aku tidak bermaksud begitu. Yanitia Xiangmu meletakkan cincin penyimpanan di tangan Mileye, dan dia berkata dengan pelan, setelah kamu punya uang, kamu bisa mengembalikannya kepadaku. Mileye berkata dengan berat, apakah orang tuamu tahu kamu melakukan ini? Yanitia Xiangmu tampak tenang. Aku adalah ketua klan berikutnya dari klan Xiangmu, jadi segala sesuatu tentang klan Xiangmu adalah milikku. Mileye. Yanitia Xiangmu melirik Mileye. Kamu mau pergi mengajar, aku tidak ikut. Lain kali kamu kembali, datanglah ke kota Xiangmu untuk bertamu, oke? Ke kota Xiangmu untuk bertamu. Mileye terdiam. Dia pernah berkata, tidak akan pernah lagi pergi ke kota Xiangmu. Jelas, Yanitia Xiangmu masih belum bisa melepaskan masalah ini. Yanitia Xiangmu berkata pelan, kalau kamu benar-benar tidak mau, tidak masalah. Waktu itu klan Xiangmu memang sudah keterlaluan. Mileye tersenyum sedikit. Kamu adalah kamu, klan Xiangmu adalah klan Xiangmu. Yanitia Xiangmu memandang Mileye. Tapi aku adalah ketua klan berikutnya dari klan Xiangmu, dan klan Xiangmu adalah milikku. Mileye tersenyum dan berkata, aku tahu, jangan khawatir tentang ini, aku tidak marah lagi. Sungguh. Yanitia Xiangmu terdiam sesaat, lalu berkata, hati-hati. Selesai bicara, dia berbalik dan pergi. Saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, nadi alam semesta. Yanitia Xiangmu tidak menoleh ke belakang, kalau kamu tidak suka, buang saja. Selesai bicara, dia telah menghilang di ujung langit. Di tempat yang sama, Mileye melihat ke cincin penyimpanan di tangannya, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sepertinya dia berpotensi dibiayai wanita. Tanpa berpikir terlalu banyak, Mileye berbalik dan pergi. Akademi Guanxuan memiliki Kuila dan Sifo, dia sangat lega, tujuannya sekarang adalah mencari uang. Dan kali ini, dia memutuskan untuk pergi ke kota Xianbao. Di sana adalah panggung besar. Warisan Dewa Tao itu dia letakkan di tempat Sifo. Ketika Tiefo tiba, Sifo akan memberikan warisan Dewa Tao kepada Tiefo. Di antara beberapa orang, menurutnya Tiefo lebih cocok. Pikiran orang ini terlalu sederhana, dan menakutkan ketika dia berkultivasi. Di langit berbintang, Mileye berhenti. Dia berganti menjadi jubah putih awan. Di dada kiri jubah, terukir Guanxuan. Di pinggangnya, tergantung pena kebenaran agung, masih tanpa kotak pena. Setelah mengenakan pakaian baru, Mileye mulai merapikan rambutnya lagi. Dia menyampirkannya dengan santai di belakang punggungnya, dengan sentuhan keanggunan di tengah sikapnya yang sulit diatur. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah buku kuno yang tebal. Kali ini, dia membawa banyak buku yang dianotasi oleh Sifo, kebanyakan tentang kultivasi, dan ada juga beberapa buku kuno tentang sastra. Keluar untuk memberi ceramah, tentu saja dia harus berbicara secara detail.
Anotasi Sivo sangat detail. Setelah berdandan, Mileye menghilang di ujung langit berbintang. Tidak lama kemudian, Mileye datang ke kota Xianbao. Di gerbang kota Xianbao masih ada kepala para dunia dewa misterius itu. Semua orang yang memasuki kota Xianbao akan melihat kepala-kepala ini. Terkejut. Menurut legenda, dunia dewa misterius yang memiliki alam dewa kuno agung masih tak bisa menggoyahkan paviliun Xianbao, sehingga banyak orang yang semakin penasaran dengan paviliun Xianbao ini. Seberapa mengerikan paviliun Xianbao ini? Ketika Mileye datang ke gerbang kota Xianbao, Brody Xiao segera keluar untuk menyambutnya. Melihat dandanan Mileye, Brody Xiao sedikit terkejut, lalu berkata dengan hormat, "Tuan Muda Ye." Mileye tersenyum dan berkata, "Ketua Brody." Brody Xiao tersenyum sedikit, "Tuan Muda Ye, bagaimana kabarmu baru-baru ini?" Mileye tersenyum dan berkata, "Lumayan, hanya saja sedikit miskin." Mendengar kata itu, mulut Brody Xiao sedikit berkedut, takut untuk menjawab. Mileye tiba-tiba berkata, "Ketua Brody, aku ingin memberi ceramah di kota Xianbao." Brody Xiao sedikit mengernyit, "Ceramah?" Mileye mengangguk, "Ya, Ketua Brody, aku tidak punya banyak ketenaran sekarang, dan pasti tidak ada yang mau mendengarkannya. Aku ingin kamu membantu aku mempromosikannya. Pihak-pihak berkuasa di dunia puluhan ribu surgawi pasti akan menghargai paviliun Xianbao. Biarkan orang-orang mereka datang untuk mendengarkan ceramahku, makin banyak makin bagus." Brody Xiao ragu-ragu, lalu berkata, "Aku akan mengaturnya." Mileye tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Brody Xiao tersenyum sedikit, "Tuan Muda Ye terlalu sungkan." Selesai bicara, dia mundur. Mileye sekali lagi diatur di ruang paling terhormat di gedung Xianbao. Di langit berbintang, Mileye menghela nafas. Paviliun Xianbao benar-benar menghasilkan banyak uang. Hanya gedung Xianbao ini, entah berapa banyak pendapatan yang dibawanya ke paviliun Xianbao setiap bulan. Selain itu, kota Xianbao ini mengumpulkan uang sewa setiap tahun. Memikirkan hal ini, Mileye merasa malu. Kekayaan Quincy benar-benar tak terbayangkan. Mileye tiba-tiba berpikir, kenapa dia tidak meminta uang saja dari Quincy. Begitu ide ini muncul, Mileye terkejut. Quincy bukan orang biasa, sepertinya dia tidak akan bisa mengontrolnya. Tanpa banyak berpikir, Mileye mulai mengatur kuliah berikutnya. Dia tidak terkenal sekarang, dan pasti tidak akan ada banyak orang di kuliahnya. Oleh karena itu, kelas pertama ini sangat penting, karena dia ingin namanya dikenal. Jadi, dia langsung bersiap untuk berbicara tentang kitab Dharma Sendao di kelas pertama ini. Sehari kemudian, Brody Xiao datang ke kamar Mileye, dan dia memberi hormat. "Tuan Muda Ye, semuanya telah tiba." Mileye menatap Brody Xiao. "Ada berapa orang?" Brody Xiao tersenyum sedikit. "Sekitar 100.000 orang." 100.000 orang. Mileye mengangguk. "Lumayan juga." Sambil berkata, dia bangkit. "Ayo pergi." Di langit berbintang tertentu, langit berbintang ini adalah arena berlatih yang dikembangkan secara mandiri oleh paviliun Xianbao, dan sekarang diatur oleh paviliun Xianbao sebagai arena berlatih. Saat ini, lebih dari 100.000 orang telah berkumpul di sini. Namun, 100.000 orang ini sedikit bingung. Ceramah. Mileye. Siapa ini? Kalau bukan karena menghargai paviliun Xianbao, mereka tidak akan datang sama sekali. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba muncul dari kedalaman langit berbintang, dan saat berikutnya, Mileye muncul di podium. Melihat Mileye, ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi aneh. Jelas, mereka semua terkejut melihat Mileye masih sangat muda.
Mileye tersenyum sedikit, lalu berkata, "Terima kasih telah datang untuk mendengarkan ceramahku. Hari ini, aku akan berbicara tentang kitab Dharma Sendao." Di bawah, semua orang tenang. Saat ini, pena kebenaran agung di pinggang Mileye sedikit bergetar, dan saat berikutnya aura Mileye langsung naik, dan dalam sekejap aura Mileye langsung mencapai alam dewa kuno agung dari alam dewa kuno. Saat ini, 100.000 orang di bawah tercengang. Alam dewa kuno agung. Seseorang yang terkejut berkata, "Sial, sehebat ini." Mileye tiba-tiba tersenyum tipis. "Perkenalkan dulu, namaku Mileye, Dekan Akademi Guanxuan. Jangan lihat aku yang alam dewa kuno agung. Nyatanya ini bukan apa-apa. Identitas asliku sebenarnya adalah generasi kedua. Hari ini aku ingin berbicara tentang bagaimana bersikap salah, tentang cara belajar." Semua orang bersambung.